Masuk tipe soal nomor 5. Nah, ini tentang gerak. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. Peluru ditembakkan secara vertikal, bola yang menggelinding di permukaan licin, gerak mobil listrik mainan pada lantai yang datar, dan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Kegiatan yang termasuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan secara berurutan adalah mana saja? Nah, kita tinjau kembali teori tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan mempunyai ciri-ciri lintasan berupa garis lurus, kecepatan tetap, dan percepatannya 0. Jadi dia tidak bertambah dan berkurang kecepatannya, stabil aja. Begitu terus. Kalau dibuat dalam bentuk grafik ya kecepatannya mendatar tetap. Sementara gerak lurus berubah beraturan, lintasan masih berupa garis lurus tapi kecepatannya berubah secara beraturan dengan percepatan tetap. Bisa percepatan, bisa perlambatan, tergantung, sehingga kecepatannya bertambah secara beraturan atau berkurang secara beraturan. Kalau digambarkan secara grafik, nah kira-kira begini. Ini untuk grafik percepatan. Bentuk grafik percepatan itu merupakan grafik naik, yang artinya kecepatannya bertambah. Jadi semua kejadian yang kecepatannya bertambah merupakan gerak lurus berubah beraturan. Atau sebaliknya ya, bentuk grafik dengan kecepatan menurun atau berkurang kecepatannya itu merupakan bentuk perlambatan. Sehingga kita tinggal menganalisa gerakan dari keempat gerakan ini. Peluru ditembak vertikal itu makin ke atas makin lambat, berarti dia termasuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Bola yang menggelinding di permukaan licin, karena permukaan licin tidak ada hambatannya sehingga dia kecepatannya tidak berubah atau tetap, sehingga termasuk GLB. Gerak mobil listrik mainan pada lantai datar, ini juga GLB karena lantainya datar sehingga tidak bertambah kecepatannya. Dan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya makin ke bawah makin cepat sehingga dia termasuk gerak lurus berubah beraturan. Sehingga jawaban yang tepat untuk gerak lurus beraturan adalah 2, 3, dan gerak lurus berubah beraturan adalah 1 dan 4, yaitu yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu menentukan GLB dan GLBB berdasarkan data. Nah, diberikan data waktu dan jarak seperti soal ini, maka kita diminta mencari benda yang mengalami GLB dan GLBB. Maka seperti tadi, gerak lurus beraturan mempunyai kecepatan tetap dan gerak lurus berubah beraturan mempunyai kecepatan berubah atau percepatannya yang tetap. Dengan modal rumusan V sama dengan S per T, maka kita bisa cari masing-masing. Misalnya benda P, pada detik ke-1 jarak yang ditempuh 3 bagi 1, 3. Pada detik ke-2 jarak yang ditempuh 6 bagi 2 masih 3, betul. Pada detik ke-3 jarak yang ditempuh 12 bagi 3 sudah tidak sama lagi dengan 6 bagi 2, sehingga dia tidak bisa kita sebut sebagai gerak lurus beraturan karena ada yang sama, ada yang tidak sama, sehingga bukan itu. Kita berikutnya yang Q.
5 bagi 1 5, 10 bagi 2 juga 5, 15 bagi 3 juga 5. Seperti ya, ingat rumusnya. 20 bagi 4 juga 5. Sehingga ini adalah gerak dengan kecepatan tetap, yaitu 5 meter per sekon. Sehingga dia termasuk GLB. Dan berikutnya benda R. 3 bagi 1 3, 9 bagi 2 4 setengah, 18 bagi 3 6, dan 36 bagi 4 9. Nah, dari masing-masing kecepatan semuanya nggak ada yang sama, maka kita patut curiga bahwa ini adalah GLBB. Tapi setelah kita lihat selisihnya, yaitu 1,5 dari detik 1 ke detik kedua, dari detik kedua ke detik ketiga 1,5, tapi dari detik ketiga dan detik keempat dari 6 jadi 9. Nah, ini 3. Berarti dia kenaikan kecepatannya tidak beraturan, berarti bukan GLBB. Berbeda untuk benda S. Pada kecepatan pertama 2 bagi 1 2, kecepatan kedua 8 bagi 2 4, kecepatan ketiga 18 bagi 3 6, dan kecepatan keempat 32 bagi 4 8. Kalau kita lihat selisihnya masing-masing, itu semuanya bernilai sama. 2 ke 4 selisihnya 2, 4 ke 6 selisihnya 2, dan 6 ke 8 selisihnya 2. Sehingga dia termasuk gerak lurus berubah beraturan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah GLB dialami oleh Q dan GLBB dialami oleh S. C. Satu lagi, tipe soal nomor 5. Mudah-mudahan nggak sampai ke sini nih soalnya nih. Tapi ini juga cuma logika aja kok. Sepeda bergerak pada jalan menurun dengan kecepatan awal 0. Dalam waktu 2 detik kecepatan sepeda mencapai 6 meter per sekon. Maka pada akhir detik keempat berapa kecepatannya? Ini bisa diselesaikan dengan rumus, tapi lebih mudah kalau kita menggunakan deret saja. Pada saat T sama dengan 0, kecepatannya 0. Pada saat T sama dengan 2, kecepatannya 6. Dan pada detik keempat berapa? Nah, dari 0 ke 2 itu 6, berarti detik ke 1 dia itu kecepatannya 3. Sehingga dengan mudah tinggal kita urutkan saja. Detik ketiga itu kecepatannya jadi 9, dan detik keempat berarti kecepatannya jadi 12. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, 12 meter per sekon. Ya, demikian tipe-tipe soal nomor 5 yang membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Semoga besok bisa mengerjakan dengan baik dan menjawab dengan benar. Amin.